Lo pernah mikir gak sih aquascape itu sebenarnya mulai dari mana? Jepang? Korea? Salah besar bro. Ternyata sejarah aquascape itu udah ada dari abad ke-18. Iya, lo gak salah denger. Zaman masih belum ada LED, belum ada filter kanister, bahkan listrik aja mungkin masih trial run. Awalnya aquascape bukan buat gaya-gayaan, bukan buat estetik Instagram, tapi buat science. Buat nunjukin gimana tanaman bisa hidup di air. Tapi lama-lama kayak biasa ya, manusia disulap jadi seni, jadi tempat ekspresi, dan bahkan jadi ajang debat. Gaya Jerman yang technical versus gaya Jepang yang filosofis. Aduh, kayak debat Messi versus Ronaldo, tapi versi akuarium. Nah, di video ini gue bakal ngebedah semuanya. Mulai dari awal siapa yang nyiptain tank aquascape, sampai gimana Takashi Amano bisa ngubah cara kita ngeliat akuarium. Siap-siap ya, ini bukan sekedar sejarah, ini perjalanan spiritual. Ceilah, yuk kita mulai dan siap-siap jatuh cinta lagi sama hobi lu. Sekarang lo bayangin ya, kita balik ke tahun 1800. Belum ada aquascape hits, belum ada CO2 injection, belum ada LED yang bisa gonta-ganti warna tiap 5 detik. Tapi yang ada orang-orang Inggris dan Jerman yang lagi sibuk ngoprek tanaman di dalam kotak kaca. Yep, awal mula aquascape itu lahir yang namanya Wardian Case, semacam kotak kaca buat nyimpen tanaman eksotis. Ditemuin sekitar tahun 1850-an dan dipakai untuk ngelindungin tanaman selama pelayaran jauh. Tapi terus ada orang-orang yang iseng mikir, bisa kali ya di sini diisi air, terus dikasih ikan sama tanaman. Dari situlah mulai eksperimen-eksperimen awal. Di Eropa, khususnya Jerman dan Inggris, mereka mulai bikin akuarium air tawar isi tanaman beneran. Tapi inget ya, waktu itu fokusnya bukan buat estetik. Belum ada istilah layout cantik atau hardscape vibe. Yang penting itu survival. Bisa nggak nih tanaman hidup bareng ikan? Itu tuh era dimana aquascape lebih kayak laboratorium mini. Orang tuh pengen lihat gimana tanaman bisa fotosintesis dalam air, gimana siklus oksigen, gimana ikan berinteraksi. Jadi bukan buat gaya-gayaan, tapi bener-bener eksperimen ilmiah. Jadi kalau lo sekarang ngatur tank lighting sampai 8 jam pas, streaming tiap minggu, itu sebenarnya lo nerusin warisan ilmiah bro. Aquascape itu anak dari dua dunia, science and art. Dari yang tadi ya buat riset, sekarang buat panggung ekspresi visual. Masuk ke awal abad 20, kita geser dikit ke Jerman dan Belanda. Dan di sini mulailah muncul gaya yang super rapih dan super technical, Dutch aquarium style. Gaya ini tuh bukan cuma aquascape, tapi kayak lo bikin kebun bunga, tapi di bawah air. Bayangin ya, tanaman ditanam berderet rapi kayak barisan paskibra. Warna-warni, gradasi tinggi, bahkan posisi tanaman itu diukur, bukan asal colok. Lo harus mikirin kontras warna, tekstur daun, dan tinggi batang. Cutting dan trimming jadi rutinitas mingguan. Lo telat motong, layout lo bisa bubar. Gaya Dutch ini serius banget bro, sampai ada yang namanya NBAT, Netherlands Bond Aquaterra, klub aquascaping resmi di Belanda yang udah ada dari tahun 1930-an. Mereka punya standar lomba sendiri, lengkap sama checklist, warna tanaman cek, komposisi cek, rapi harus. Gaya ini fokus banget ke kesehatan tanaman. Jadi semua teknologinya tuh dibikin buat nyenengin si tanaman. Dari pupuk cair, lampu tabung neon, substrat kayak nutrisi. Tapi yang menarik, semua itu masih tanpa hardscape. Gak ada batu, gak ada kayu, semua isinya tanaman. Masuk ke tahun 1990-an, dunia aquascape diguncang bro. Datanglah satu sosok legendaris dari Jepang, Takashi Amano. Dan dia bawa revolusi. Bukan pakai senjata, tapi pakai batu sama kayu. Amano ngenalin gaya baru yang totally beda dari Dutch style. Kalau Dutch itu rame dan penuh tanaman, Amano justru main di vibes. Dia gabungin konsep wabi-sabi, filosofi Jepang soal keindahan alam ketidaksempurnaan, sama nuansa Zen Garden. Hardscape alias susunan batu dan kayu jadi elemen utama. Tanamannya minimalis tapi impactful. Amano suka pakai Riccia yang nge-float, Glossostigma buat karpet, sama Eleocharis mini buat nuansa padang rumput mini. Semua diatur biar kelihatan alami, kayak potongan hutan liar yang diambil dari dunia nyata. Amano ini bukan sekedar aquascaper. Dia fotografer landscape, seniman, dan orang yang punya filosofi hidup yang dalam banget. Tank dia tuh kayak lukisan hidup. Lo liatnya bisa termenung 15 sendiri bro. Dan yang keren, gaya Amano ini meledak global. Sampai sekarang, mayoritas aquascaper pasti pernah nyoba bikin tank ala nature aquarium. Pengaruhnya gede banget. Nah, disinilah mulai panas bro. Mulai konflik klasik di dunia aquascape. Lo tim Dutch apa tim Amano? Gaya Dutch tuh bener-bener technical. Semua tanaman disusun kayak barisan orkestra, simetris, penuh warna, rapih banget. Lo salah motong satu batang aja, layout bisa kacau. Ini buat lo yang seneng kontrol, seneng tantangan teknis, dan pengen tank lo kayak taman kota mini. Sementara gaya Amano alias nature aquarium lebih ke feel. Batu dan kayu jadi aktor utama, tanaman cuman pelengkap, ada ruang kosong, ada flow alami. Layout yang gak ribet tapi deep.
filosofi less is more itu kerasa banget di sini. Ini buat lo yang suka suasana damai, slow living, dan kontemplasi. Asik. Lo tim mana cuy? Yang penting teknik jago semua terukur, atau yang penting tank lo punya jiwa? Bahkan sampai sekarang ini masih jadi bahan debat di forum, di grup WA, bahkan di kolom komentar di YouTube. Tapi yang paling keren, banyak aquascaper sekarang udah mulai gabungin dua gaya ini biar tetap rapi tapi tetap punya soul, the best of both worlds. Dulu ya, bikin aquascape itu cuman buat kaum elit ilmu botani. Lo harus ngerti pH, tahu reaksi cahaya ke fotosintesis, dan punya sabar level dewa. Tapi sekarang, teknologi datang kayak superhero. Mulai dari lampu LED yang bisa disetel warnanya, CO2 injection buat tanaman tumbuh ngebut, sampai filter kanister modern yang silent tapi gacor. Belum lagi substrat canggih kayak ADA Amazonia, tropical soil, atau bahkan soil lokal yang udah kaya nutrisi. Semua makin praktis dan gampang diakses. Jadi kalau sekarang lo baru mulai aquascape, lo udah dapet shortcut banyak banget. Dulu butuh trial and error bertahun-tahun. Sekarang lo tinggal buka YouTube atau channel ini, hehe. Karena makin gampang, aquascaper dari berbagai negara mulai bermunculan. Dari Brazil dengan tank liar dan dramatis, Rusia dengan layout out of the box, sampai Indonesia yang makin pede ikut kompetisi internasional. Teknologi bikin dunia aquascape jadi demokratis. Siapa aja bisa mulai asal mau belajar. Dan hasilnya gak kalah keren sama para master zaman dulu. Masuk tahun 2010-an, aquascape mulai meledak di Asia. Dan Indonesia jadi salah satu negara yang ikut ngebut. Komunitas mulai rame, sharing di forum, Facebook, sampai sekarang merajalela ke Instagram, YouTube, dan TikTok. Dulu yang main aquascape itu minoritas. Sekarang udah kayak tren sepeda lipat pas pandemi, di mana-mana ada. Salah satu titik baliknya itu pas banyak aquascaper Indo mulai ikut kontes internasional kayak IAPLC, International Aquatic Plants Layout Contest. Ini kontes paling bergengsi sedunia. And guess what? Anak-anak Indo mulai masuk top 100, bahkan top 20. Gokil! Terus ada juga pameran lokal yang jadi ngebantu banget, Nusatik. Event tahunan yang jadi surganya pecinta aquascape, ikan hias, dan semua yang berbau air. Di situ lo bisa lihat langsung tank-tank keren karya anak bangsa. Kalau lo ke Nusatik, lo bakal lihat tank Indo udah gak kalah sama Jepang atau Jerman. Bahkan kadang lebih liar idenya. Warna, layout, komposisi, semua dibikin kreatif abis. Udah gak malu-maluin bro, kita sekarang salah satu kiblat aquascape dunia. Sekarang kita masuk ke era baru aquascape, yang gak cuma soal estetik, tapi juga soal tanggung jawab lingkungan. Muncul tren biodesign dan eco-tank, di mana aquascape digabung sama teknologi kayak AI, sensor otomatis, bahkan sistem aquaponik yang nyatuin tanaman, ikan, dan sayuran dalam satu ekosistem tertutup. Fokusnya bukan cuma bikin tank cakep, tapi juga sustainable. Gimana caranya lo bisa bikin aquascape yang hemat air, minim sampah, dan tetap jadi rumah yang sehat buat semua makhluk di dalamnya. Bahkan sekarang di beberapa kontes mulai banyak tema yang angkat soal konservasi, climate awareness, dan restorasi habitat alami. Jadi aquascape bukan cuma buat dilihat, tapi juga buat ngingetin kita soal pentingnya alam. Gua rasa kedepannya aquascape bukan cuma tentang bagus, tapi juga tentang nilai dan fungsi. Bisa nggak lo bikin tank yang indah sekaligus sehat dan bermanfaat, bukan cuma buat lo, tapi juga buat lingkungan. Karena seni yang bagus adalah seni yang peduli. Jadi setelah lo nonton dari awal sampai akhir, kita bisa sepakat aquascape itu bukan cuma sekedar hobi. Ini tuh titik temu antara ilmu pengetahuan, seni visual, dan jiwa yang tenang. Dari eksperimen tanaman di Eropa, ke filosofi wabi-sabi di Jepang, sampai kreativitas liar anak-anak Indonesia. Semua saling nyambung, saling ngisi. Lo gak cuma naruh batu sama tanaman, lo lagi bikin cerita, bikin suasana, bahkan mungkin lagi bikin cerminan dari diri lo sendiri. Pertanyaannya sekarang, lo mau jadi aquascaper kayak gimana? Yang rapi dan technical kayak gaya Dutch, yang tenang dan alami kayak Amano, atau lo bikin gaya lo sendiri yang gak bisa dikopas sama siapa-siapa? Komen di bawah ya, gue pengen lihat di mana yang paling rame, Dutch, nature, atau hybrid. Kita debat halus woy. Dan kalau lo suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar makin banyak yang ngerti sejarah gokil di balik tank kaca lo itu. Thank you udah nonton, see you di video selanjutnya. Peace out guys.